Selamat pagi buat kita semuanya. Salam damai, salam sehat. Tuhan Yesus berkati. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan suatu nasihat atau firman Tuhan yang dapat menguatkan kita dan dapat meyakinkan kita. Ini tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya baca dalam buku Alfa Omega, Kerinduan Segala Zaman, dan Alkitab yang meyakinkan kita. Dua buku ini yang selalu saya rindu untuk membagikan suatu nasihat kepada kita semua. Pertama, yaitu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sudah lihat banyak sekali bencana, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ada berkaitannya dengan nubuatan akhir zaman, dengan firman Tuhan. Di sini mengatakan, setelah ia memberikan tanda-tanda kedatangannya, Kristus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di dunia ini? Banyak sekali. Rentetan-rentetan peristiwa-peristiwa, apalagi di masa saat ini. Mulai dari gunung meletus, tidak henti-hentinya, memakan korban begitu banyak. Peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Kelaparan di mana-mana. Itu tanda-tandanya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ingatlah baik-baik, ingatlah kata Tuhan, ingatlah baik-baik, berjagalah dan berdoalah. COVID-19 hampir 2 tahun ini tidak berhenti. Bahkan muncul lagi varian baru. Itulah penyakit sampar. Bagi kita umat-umat Tuhan, bagi kita orang Kristen, bagi kita siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, siapapun yang percaya kepada Allah yang maha besar, bahwa semua ini, peristiwa-peristiwa ini akan kita alami sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Iman kita harus kuat menghadapinya. Allah senantiasa memberi amaran kepada manusia tentang penghukuman yang akan datang. Mereka yang mempunyai iman dalam pekabarannya untuk masa itu, dan yang bertindak menurut iman itu dalam penurutan akan hukumnya, terhindar dari penghukuman yang jatuh ke atas orang yang tidak menurut dan tidak percaya. Saya mengatakan kepada kita semua, marilah saya mengajak kita semua untuk takut akan Tuhan, percaya sama Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Inilah saatnya kita untuk tetap selalu dekat dengan Tuhan. Di masa COVID-19 ini, di masa-masa akhir zaman ini, mulai dari COVID-19, gunung meletus di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, korban di mana-mana, penyakit-penyakit di mana-mana. Ditambah lagi, kita sudah mau dekat di akhir zaman. Saya mengajak kita semua untuk dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Ada 2 peristiwa yang saya akan mau menerangkan. Yang pertama adalah tentang Nuh, dan kedua tentang Lot. Di mana Nuh, Tuhan melihat bahwa keluarga ini, Nuh ini baik di mata Tuhan, dan Tuhan menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera, dan Tuhan menyelamatkan keluarganya. Inti dari Nuh adalah keluarga. Tuhan menyelamatkan keluarga. Tuhan tidak menyelamatkan siapa-siapa. Tuhan hanya menyelamatkan keluarga. Keluarga mana yang setia, keluarga mana yang baik di mata Tuhan, keluarga mana yang menurut akan perintah Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan keluarga. Siapa keluarga itu? Suami, istri, dan anak-anak. Apakah Tuhan menyelamatkan suami saja? Tidak. Apakah Tuhan menyelamatkan istri saja? Tidak. Apakah Tuhan menyelamatkan anak-anak? Tidak. Tapi Tuhan menyelamatkan keluarga. Yang kedua, keluarga siapa? Lot. Sekalipun Lot tinggal di dalam kota yang begitu jahat, tetapi ada satu umat Tuhan, yaitu Lot. Lot dipegang tangannya oleh pesuruh malaikat surga, ditarik keluar dari kota yang jahat itu. Tetapi 2 contoh, keluarga Nuh dan keluarga Lot. Apa yang terjadi? Istrinya menoleh ke belakang, melihat harta yang mereka sudah kumpulkan. Ini yang terjadi di zaman saat ini. Kita kalau sudah datang sama Tuhan,
Kalau kita sudah betul-betul menyerahkan diri kita kepada Tuhan, janganlah kita menoleh ke belakang ke harta kita yang begitu banyak. Karena saya mengatakan, Tuhan Yesus, kita anak Allah, kita sahabat Tuhan, dan kita pewaris kerajaan surga, mempunyai harta di surga. Jalannya terbuat dari emas, temboknya terbuat dari mutiara. Wah, tidak bisa dibayangkan. Jadi buat apa kita kumpulkan harta di dunia? Kalau kita kumpulkan harta di dunia tapi kita tidak dapat harta di surga, sia-sia belaka. Jadi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk setia kepada Tuhan di masa-masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada yang mengatakan, wah, dari kecil saya sudah mendengarkan kabar kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masih lama. Malaikat Tuhan tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tetapi dalam Alkitab, Tuhan memberikan contoh, memberikan clue-nya, memberikan tahap-tahapnya bahwa kedatangan Tuhan inilah peristiwa rentetannya. Jadi semua nubuatan dalam buku Wahyu, dalam buku Daniel sudah sangat jelas tanda-tanda kedatangan Tuhan. Jadi mau tunggu kapan? Mau tunggu pensiun baru datang kepada Tuhan? Mau tunggu kaya baru datang sama Tuhan? Atau mau tunggu peristiwa sakit dulu baru datang sama Tuhan? Selagi kita masih sehat dan kuat, saya mau mengajak kita untuk datang sama Tuhan lebih semangat lagi, lebih yakin lagi. Karena kita percaya firman Tuhan, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota. Dan pada satu saat nanti kita akan mengalami yang peristiwa seperti Lot. Kita akan ditarik keluar dari kota ini untuk pergi jauh. Dan pada saat Yesus datang kedua kali, kita akan membuka tangan kita menyambut Yesus di awan-awan, sebagaimana seperti Yesus naik ke surga pada kedatangan yang pertama. Saya mengajak kita semua, bukalah hati kita, bukalah pikiran kita. Marilah kita selidiki firman Tuhan. Marilah kita belajar firman Tuhan. Rajin datang ke tempat-tempat kebaktian. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat Akaresa, ingat Ade Erwin, ingat Mama, ingat kita semuanya, teman-teman sahabat kita. Marilah kita rajin datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.